Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak, PKP. Namun, pihak yang berkewajiban membayar pajak adalah konsumen akhir. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan termasuk jenis pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada barang dan jasa di Indonesia. Pada 1 April 2022 lalu, tarif PPN di Indonesia mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik kenaikan tarif PPN ini? Dan benarkah ada kemungkinan tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12% di masa mendatang? Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan UU HPP. Beberapa alasan utama dibalik kenaikan tarif PPN ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat fondasi perpajakan, serta membantu menutupi defisit APBN akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, dalam UU HPP tersebut juga terdapat ketentuan yang memungkinkan tarif PPN dinaikkan lagi menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Meski begitu, kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini masih belum dipastikan dan akan sangat tergantung pada kondisi ekonomi Indonesia saat itu. Menko Airlangga Hartarto menyebutkan, kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP. Menurut dia, pelaksanaan tarif PPN baru ini dilanjutkan karena masyarakat sudah memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Dasar hukum pelaksanaan tarif baru PPN tersebut akan merujuk pada UU HPP yang telah disahkan pada Oktober 2021. Berdasarkan UU HPP Pasal 7 Ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% pada 1 April 2022. Lalu, kembali dinaikkan menjadi sebesar 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Dampak kenaikan PPN ke masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, kenaikan PPN ini tentu akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Bisa dari segi biaya hidup, inflasi, daya beli, hingga pengeluaran sektor usaha. Di sisi positif, memang kenaikan PPN bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung program-program fiskal seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, efektivitas penggunaan dana tambahan ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat. Beberapa transaksi yang akan terdampak dari kenaikan PPN antara lain kenaikan biaya hidup, inflasi, pengurangan daya beli, dampak sektor usaha, potensi pengeluaran negatif, keseimbangan pendapatan. Beberapa faktor yang akan memengaruhi keputusan pemerintah untuk menaikkan atau tidak tarif PPN menjadi 12% antara lain kinerja ekonomi, tingkat inflasi, serta penerimaan pajak dari sumber-sumber lain. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, layanan streaming film dan musik menjadi semakin populer di kalangan masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa layanan tersebut juga dikenakan pajak? Ya, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan bahwa layanan streaming film dan musik dari penyedia luar negeri dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan mulai tahun ini, pungutan PPN untuk layanan tersebut akan mengalami kenaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 PMK 23/2020, pemerintah telah menggenakan pajak PPN sebesar 10% untuk layanan streaming film dan musik dari penyedia asing seperti Netflix, Spotify, Apple Music, dan lainnya. Aturan ini berlaku bagi konsumen di Indonesia yang memanfaatkan layanan tersebut. Namun, dengan berlakunya kenaikan tarif PPN secara umum dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan, maka pungutan PPN untuk layanan streaming film dan musik juga akan naik menjadi 11%. Kenaikan ini tentunya akan berdampak pada biaya berlangganan
yang harus ditanggung oleh konsumen di Indonesia. Harga Netflix setelah pajak PPN 11% tahun 2024 paket ponsel Rp59.940 per bulan paket dasar, Rp72.150 per bulan paket standar, Rp133.200 per bulan paket premium, Rp206.460 per bulan. PPN 12% tahun 2025 paket ponsel Rp60, 48 per bulan paket dasar, Rp72.800 per bulan paket standar, Rp134.400 per bulan paket premium, Rp208.320 per bulan. Misalnya, untuk layanan streaming film Netflix, sebelumnya dengan biaya berlangganan Rp141.000 per bulan, konsumen dikenakan PPN sebesar Rp14.100. Namun, dengan kenaikan PPN menjadi 11%, maka konsumen akan dikenakan PPN sebesar Rp15.510 atau sekitar Rp1.400 lebih mahal dari sebelumnya. Kenaikan ini juga akan berlaku untuk layanan streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan lainnya yang diakses oleh konsumen di Indonesia. Meski kenaikannya tidak terlalu besar, namun tentunya akan memberikan dampak tersendiri bagi konsumen, terutama bagi mereka yang berlangganan beberapa layanan sekaligus.